Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini Allah kembali pertemukan kita semuanya dalam majelis tahsin Quran kanan sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta muslim zaman. Baik, sekalian, bersyukur kita tak kurang-kurangnya ya kita kepada Allah Ta'ala atas kenikmatnya yang luar biasa ini. Dan ada satu hal yang memang tidak akan atau belum pernah Allah turunkan kecuali kepada Muhammad ya dalam Quran. Dan kita sebagai orang yang sudah Allah terpanggil ya untuk mendekat pada Quran, tugasnya adalah memelihara ya. Memelihara nikmat ini supaya tidak hilang dari kalbu kita. Karena memang Quran ini bisa dikatakan sebagai pengganti Nabi yang itu belum pernah ada umat sebelumnya. Kalau kaum sebelumnya itu selama hidup dan selama kurun waktu itu, selama zamannya itu akan didampingi oleh Rasul. Tapi kalau umat Muhammad enggak, mereka tidak pernah mengenal, tidak pernah ketemu dengan Rasul, tapi mati-matian ya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Dan itu bisa jadi itu kita, karena memang kalau zaman sahabat tabiin itu masih dekat dengan Rasulullah. Tapi kalau kita udah jauh 1400 berapa 43 Hijriah, terlalu jauh kita dengan Rasulullah. Maka kita hanya mengenal Rasul lewat berita-berita yang sudah ditulis di situ. Dan hari ini kita masih Allah kurniai untuk dekat dengan Al-Quran. Banyak hikmah, banyak keberkahan yang Allah turunkan ketika kita mendekati Al-Quran. Yang paling mudah adalah membacanya. Jadi usahakan pasca subuh itu untuk baca Al-Quran. Minimal 1 juz lah. Secara kasat mata, kita akan kehilangan 1 jam untuk membaca Al-Quran. Tetapi Allah akan turunkan keberkahan di hari itu juga. Kalau selama ini yang antum merasa sumpah, yang merasa buntu, merasa ini kan kerjaan tidak selesai, memang ada hadisnya. Kalau siapa yang bangun tengah malam, kemudian hamba itu tidak memberikan hak Allah untuk diibadahi, maka Allah akan biarkan dan berikan kesibukan tiada henti, tak berujung secara dunia. Maka barang siapa yang ini kok tidak habis-habis ya, tidak berhenti-henti, jadi keberkahan waktunya itu yang tidak kita dapatkan. Maka untuk dokternya adalah Al-Quran tadi itu. Baca di waktu subuh, pra dan pasca. Karena itulah keberkahan waktu yang Allah dekat. Karena di seperti malam terakhir kan Allah sama malaikatnya turunnya ke bumi. Maka kita pun sebenarnya bisa ngambil manfaat itu dengan membaca Al-Quran. Nanti merasakan, bahkan bisa menjadi keberkahan itu yang harusnya pekerjaan itu selesai dalam waktu 1 minggu, itu bisa hari itu selesai loh. Maka carilah keberkahan waktu itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran.
Ya, barang yang merasa banyak kerjaan, banyak amanah. Nah, cari keberkahan itu di Al-Quran. Percayalah, nanti antum rasakan. Kalaupun misalnya antum merasa masih belum ada keberkahan itu, tapi secara dan perlahan ketenangan itu, sakinah itu akan antum dapatkan. Berbeda ketika antum lalai membaca Al-Quran. Bukankah ulama mengatakan jangan sampai kita termasuk orang yang ghafil. Orang yang ghafil itu apa sih? Lalai. Lalai itu apa sih? Lalai itu adalah ketika kita tidak menghatamkan, ketika kita menghatamkan Quran lebih dari 1 bulan. Itu orang lalai. Antum cek sekarang. Sebulan itu khatam enggak? Teorinya harusnya setahun 12 kali antum khatam. Antum cek coba. Kalau misalnya antum merasa belum belum bisa menghatamkan Quran sebulan sekali, maka kita termasuk dengan ghafil, orang lalai. Bukan lalai itu lupa amanah, lupa waktu enggak, tapi tidak menghatamkan Quran 1 bulan, itu Allah bilang lalai. Maka usahakan di sisa itu dia ada waktu tunggu di jalan, karena jalannya jauh. Tapi dia pintar, kalau pas enggak kerja atau pas Yano itu mulai tahajud sampai jam setengah 6 jenuh kebut dia kebut berdiri. Nah saya juga sama, pokoknya habis subuh segera balik, kemudian pokoknya selesai nggak selesai setengah 6 harus diakhiri. Ya atau selain persiapan kerja, persiapan sekolah, menyiapkan anak setengah 6 itu, jadi sudah selesai. Nah sekarang kan masih mending ya, jam 4 berapa 20 adanya 17-an, jadi nanti jam 5 kurang seperempat udah di rumah kan, jadi minimal 4 menit kita dapat waktu untuk mau rutin, mau ngapal, mau tilawah, itu silakan. Kalau anak tadi tuh yang rutin sama ngapal, karena ini butuh waktu khusus nih. Kalau tilawah nanti bisa waktu lainnya, karena kan cuma tilawah kan biasa aja. Tapi kalau ngapal nih perlu fokus nih, sama menyelamatkan yang rutin 4 surah itu. Al-Kahfi subuh hari, Ar-Rahman ini yang kadang masih jarang saya punya di waktu duha. Ya nanti Yasin sama Al-Mulk di waktu maghrib atau isya. Lima udah Yasin, Al-Mulk ngapal udah. Nah, tinggal ngajar sekarang. Jadi maksudnya nanti tidur tinggal baca aja. Nggak Al-Mulk lagi. Gitu. Nah ini diusahakan. Karena yakin antum semua kan lihat dari wajahnya ini kan sebelum tidur pasti megang HP kan. Sampai tertidur kan. Entah YouTube atau Facebook atau Instagram. Bukan Quran kan. Ya makan dulu. Nah itu yang bikin nanti semakin kita kelelahan sebenarnya. Karena Blu-ray ini ngerusak sensor ngantuk di sini. Kalau normalnya tuh mata terbenam, kita udah ngantuk sebenarnya. Makanya nggak jauh-jauh dari Isya itu memang fitrahnya tidur. Itu kenapa kalau pengajian atau UPG atau UPA itu sampai tengah malam itu nggak setuju saya. Udah rusak fitrah. Aku cuma ngomong anake bahaya atau Pak Guru. Nah, nah ini pun juga sama, jangan terlalu malam. Hari ini alhamdulillah udah disiplin, jam 8 lebih sedikit udah pada ngumpul semua. Situ ya. Jadi antum sekarang ini umat Muhammad dikasih Al-Quran, maka Al-Quran itulah jadi pedoman kita dan pegangan kita. Jangan ditinggalkan. Nah kalau antum tadi
ngikutin apa tadabbur anak di nambah itu ngikutin. Kalau kita tidak mendekati Quran dan hadis, maka secara tidak sadar perilaku, sikap, lisan, dan cara berpikir kita itu akan sesat, akan jauh dari perintah Allah dan larangannya. Itu pasti. Makanya kualitas syuro antara ulama dengan misalnya anggota dewan itu beda. Itu beda banget. Makanya cara pandang juga beda. Makanya kenapa? Bahkan kalau misalnya antum nggak bermajelis ya seminggu ya izin, 2 minggu izin, itu nanti ketika ketemu sebulan tuh diskusi berbeda itu cara pandangnya. Terasa enggak kelompok antum yang melingkar-lingkar tuh kalau sering izin tuh nanti kan ketika diskusi ngobrol tuh nggak nyambung. Kenapa nggak sefrekuensi? Makanya dijaga. Ketika antum udah dapat apa ya bukan hidayah, udah Allah udah ngasih panggilan tuh disambut. Ya gitu ya. Masih bersyukur kita. Quran ini mudah loh. Coba lihat haji itu. Udah dapat kursi, udah gitu lunasnya juga mahal. Apa? Hari ini daftar 40 tahun lagi. Banyak. 20 tahun, 24 tahun sekarang daftar. Kalau kemarin kata Mbak Nunung tuh yang apa? Daftarkan si Aufa 40 tahun ke depan. Kalau dia ngambil kuota sekarang kita 4, 7. Sekarang kuota sekarang dikurang 4 ya, saya kan 2. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung antum daftar kemudian lewat dari 65 tahun mending tidak usah lah. Terus pun 2 tahun, 97 kita daftar. Terasa kalau plus terasa hajinya. Itu haji curang. Karena berangkat yang undangan dari waktu yang ONH Plus itu haji curang. Karena dia berangkat akhir paling awal. 2 tahun akhir Lebih singkat. Mahal karena ngalah-ngalahi yang lain. ada kuotanya gitu. Duh, sing ngangkuti orang sekian juta itu kan giliran. Ngangkuti orang sekian juta itu giliran. Nah, ya, maksudnya emang ada kuota yang haji plus emang ada kuota khusus. Ada berapa persen, 20%, 10%. Itu memang untuk yang mahal. Ya, cobaan lah. Itu sering dilakukan oleh orang India sama Afrika. Backpacker itu. Orang jemaah tabligh dia 1 bulan di bulan Ramadan ada aja kita dia masuk lagi pas masuk ngecek kan tapi paspor pas Indonesia nggak bisa ada kuota dia kan itu ramai sekali kali ya pas haji tidak boleh masuk sembarangan. Itulah masih mending. Kalau kita Quran ini aja yang mudah ini masih antum makan. Karena pun juga terasa ketika misalnya kemarin diminta untuk membenahi tahsin Quran di Melawi. Kebingungan saya. Berapa jam? 6 ya. 6 itu sanggau. 8 ya 8-an. 3 jam lah berangkat tuh kalau mulai jam 7 setengah 8 lah datang sana tuh jam 18 jam sore 4 pagi. 18 ya 9.
pokoknya itulah 9 jam. sejam lah. 6 Sanggau, 7-8 itu Sintang, 9 lah Sanggau. Teknis itu. Jadi yang di sana itu bingung juga. Yang ke sini itu berjarak waktu, karena ke sana juga berjarak waktu dan tenaga. Tapi di sisi lain yang di Pontianak izin terus nih. Kalau bisa mau mensyukuri ini luar biasa. Kalau online kan kurang Ini kurang efektif. Kemarin juga nyoba. Makanya kemarin itu yang di daerah itu saya mau buka memang. Saya buka 3 minggu online, tapi setiap bulan itu harus satu kali pertemuan, harus offline, harus, tidak mungkin enggak. Cuman itu belum sampai, belum realisir. Karena ya kapan lagi, pagi sampai sore di sekolah, malam pun untuk antum sini ya, yang lagi dilikoi kewajiban DPW, terus motir pokoknya. Jadi kalau mau ikut misalnya ikut kayak ini tapi dia statement kayak ini sebabkan apa maksudnya yang penting itu ini loh, lisannya itu teruji, bukan cuma dengerin, lisannya teruji, itu yang penting. Baik, kita masuk sekarang materi ini sampai bab IFA nih. Jangan cara nyoba banyak gitu ya. Halaman berapa? 12. Semua udah? Atau yang tipis saja? Semua udah nih? Belum sama sekali? Oke. Tapi yang ini udah? Loh. Jadi yang udah yang mana? Oh. Oke, baik. Baik, ini usahakan jangan hilang ya. Buku ini buku praktis karena nyamannya tuh sebelah teori, sebelah langsung praktek. Dan itu pun per huruf ya. Huruf. Satu huruf minimal 5 kali. Keren kan? Jadi saya bisa hafal segala yang tadi kemarin dulu anak ajarkan tuh dari sini. Ini buku rahasia sebenarnya. Nah, sekarang anak ke antum semuanya. Biar mudeng. Nah, di sini ada ahkamun nunis sakinah. Ahkam hukum nun sakinah mati wa tanwin. Ini. Nah, ada 5: idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Nah, idharnya itu yang dibaca jelas. Ini teorinya itu antum udah hafal kali. Ini refresh saja ya. Tanpa gunnah, tanpa mendengung. Maksudnya tanpa masuk hidung. Ketika bertemu dengan huruf tenggorokan. Tenggorokan itu dalam bahasa Arab namanya halqi. Sehingga disebut idhar halqi. Nah, lihat supaya antum paham. Lihat nun ini di mana sih maraknya? Kalau lupa, ini ada bukunya di sini, dibuka dulu. Boleh buka. Wih, masih berani padahal Rais. Gak lewat. Jam dia ketemu? Ujungnya ketemu? Ketemu langit-langit kan? Lihat, mahras dong itu di langit. Sedangkan halqi itu tenggorokan itu jauh, sehingga sangat memungkinkan kalau nun itu dibaca jelas. Lidah itu langsung natap, benar-benar nyentuh langit-langit. Sip ya, itu idhar halqi. Halqinya apa? Nih, paling bawah hamzah ha, cakun ha a.
Atas lagi khoro. Apa ra? Ya, insyaallah. Nah, kemudian yang kedua, idgham bi gunnah. Masuk bi gunnah itu dengan dengung. Maksud dengung itu apa? Masuk ke hidung. Maka di sini ada proses. Nah, ketika berproses itulah harus ditahan. Harus ditahan. Nah, ada dua penggolongan, yaitu ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Yang sempurna itu nun dan mim. Yang nggak sempurna ya dan waw. Di mana nggak sempurnanya? Untuk logat kita ya, kalau ya dan waw ini nggak disengaja atau nggak diusahakan, itu bisa kelewat tuh. Dia malah masuk ke idhar. Misalnya nih iyakunu, 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 nggak ngaruh. Karena apa? Tidak disengaja untuk diusahakan. Untuk logat kita bisa. Tapi harusnya iyakunu gitu. Harus masuk hidung. Diusahakan. Tapi kalau nun dan mim, min nadhirin, itu tidak usah diusahakan, otomatis. Mana disebut idgham sempurna. Paham tuh ya, sip ya. Bigunnah, dia ada prosesnya, makanya dia perlu ditahan. Oke. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham masuk bi dengan la tanpa. Gunnah tanpa masuk gunnah. Perhatian baik-baik. Lam dan ro di mana? Makhrajnya. Air langit. Dibandingkan dengan posisi nun itu di mananya? Apa? Nek lali bukaan iso. Nggak usah ikhtilaf, ada bukunya. Dibuka aja. Coba sekarang tanya urutannya di mana urutannya? Nah, di depan ya, lanaro ya. Nah, la dan ro ini deket banget dengan nun. Jadi, kalau dia itu apa namanya? Nunnya itu dibaca jelas, itu akan mempersulit loh. Contoh misalnya, milladunhu, milladunhu. Nunnya nggak dibaca, langsung idgham. Dan untuk rosem ada tasydidnya, betul nggak? Nah, disitulah kemudahan membaca rosem usmani. Tetapi untuk yang pesan yang menyampaikan idgham bil gunnah itu, kalau non matinya dibaca jelas, itu mempersulit kita. Min ladunhu. Karena apa? Pendekatan. Jadi nun nih yang ngelebur. Milah. Itu dorong dari tengah ke depan. Belakang. Milah. Lanaro. Nun belakang. Jadi begitu. Jadi sehingga adanya hukum idgham bil gunnah ini sebenarnya mempermudah kita membaca bahasa Quran. Ulang ya, mempermudah kita membaca bahasa Quran. Nah, kenapa saya bilang bahasa Quran? Walaupun dia bahasa Arab, tapi di bahasa Arab nggak ditemukan sih ini. Misalnya contoh nih, yang tadi idgham bi gunnah. Itu kalau kita mengucapkan welcome itu selamat datang, nggak ada tuh idgham bi gunnahnya. Ahlan wa sahlan. Kan tanwin, ketemu waw. Harusnya kalau masuk Al-Quran, ahlan wa sahlan. Nggak pernah gitu ada. Kafah, alhamdulillah khair. Ahlan wa sahlan. Maaf. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Saking lontoknya belajar tahsin tapi nggak bahasa Arab itu.
Jadi ini malah mempermudah kita gitu loh ya. Jadi hukum tajwid itu bukan mempersulit, malah justru mempermudah kita membaca bahasa Quran. Ya, itu yang itu guna. Sekarang yang iqlab, iqlab itu nun ketemu ba. Nah, di sini ini yang perlu saya jelaskan. Ada sejarah yang unik di Al-Taisir. Berubah menjadi mirip suara mim di guna ketika bertemu huruf ba. Mungkin gampang ya, mim ba'di. Tapi suara mirip mim dulu itu pakai mim ba'di. Masih ada satu lembar kertas yang bisa masuk. Kalau dhamma masih ada satu lidi yang bisa masuk. Tetapi kemudian hal ini dibetulkan karena rujukan rujukan ulama Quran dunia kan sekarang kan Syekh Aiman ya. Itu mengatakan kalau seperti itu caranya, berarti kita apa? Membuat makhraj baru. Sehingga ini menyelisihi. Jadi gimana? Tetap mingkem biasa. Ya, biar dong. Sekarang yang kelima, ikhfa. Ikhfa ini samar, lagi-lagi ya. Kesamarannya ini kenapa? Nun itu bertemu dengan huruf-huruf yang berdekatan dengan makhraj nun. Karena apa? Masih dalam satu rongga mulut. Berbeda dengan hal kita di tenggorokan. Jauh, tidak masalah. Tapi kalau ini berdekatan, kenapa? Satu rongga mulut di situ. Misalnya, ta, di mana ta? Tempat tumbuh gigi. Sa di mana? Ujung gigi. Dari mana? Tempat tumbuh gigi. Za di mana? Ujung gigi. Sin di mana? Ujung lidah. Shin tengah lidah. Sod ujung lidah. Dho tepi lidah. To ujung lidah ketemu dengan tempat tumbuh gigi. Dho ujung lidah ketemu dengan ujung gigi. Fa gigi dua gigi bagian atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Yes. Itu kedekatan juga. Ko di mana ko? Pangkal lidah. Kaf ja tengah lidah. Jadi itu masih berdekatan dengan nun, sehingga ini perlu apa? Supaya mudah disamarkan. Nunnya itu tidak disentuhkan ke makhrajnya, sehingga dia agak samar, nggak jelas nun matinya. Hal inilah yang menyebabkan perlu ada proses, sehingga ketika pelafalannya butuh ditahan sih. Paham tum? You understand? Wes ngerti lorong? Alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal tadribatnya. Ilhar itu pakai dho, jadi tebal, bukan idhar. Ilhar. Harnya pun juga rohnya tebal. Ilhau. Sambil persiapan, nanti kita belajar 13 cara membaca huruf ro di halaman 21. Itu enggak? Mulai. Coba hitung, tebal berapa? 6. Tipis? 4. Tebal tipis? 3. Jadi 6 tambah 4 tambah 3 berapa anak? 13. 13 cara membaca huruf ro. Itu nanti, rasa dipikir. Asen itu dilakukan aja. Ojo dipikir. Semakin dipikir semakin pusing. Nah, oke. Anak contohkan yang pertama dulu ya. Yang Hamzah dulu. Ilhar. Ilhar. Man amana. Man amana. Jadi man bukan man.
Kalau udah. Jadi di sinilah saya bisa memahami tentang kecepatan membaca Al-Quran dari hari ini. Coba man amana, coba Man amana. lebih cepat, hadir alif bata. Man amana. Cepat lagi, alif bata. Man amana. Sekarang perlambat, alif bata. Man amana. Lambat lagi, alif bata. Man amana. Lebih lambat lagi, alif bata. Man amana. Nah, yang lain udah mulai gunakan kan? Man amana gitu kan? Ya. Jadi itulah yang bahkan saya meyakini ilhar inilah adalah pengatur kecepatan membaca Quran. Tapi ini saya sendiri loh ya, belum ada ulama yang gitu. Jadi ini karena disinilah saya bisa mengukur kecepatan membaca Quran. Oke, lanjut dulu ya. Man amana man a'to in aradtum yan auna syai'an idda alif bata. Man amana. Man a'ta. In aradtum. Yan'auna. Lanjut. Syai'an idda. Man amana. Yang ha. Yang bawah. Man hada. Hmm. Min hadi. Ulang. Min hadi. Hanya berokat. Min hadi. Terus. Man halaka. Al-anhar. Al-anharu. Ya. Salamun hiya. Alif bata. Man hada. Min hadi. Man halaka. Ya. Al-anharu. Ya. Salamun hiya. Alfa. In alimtum. Man amila. Min alaqi. An'amta. Wasi'un alimun. Ulangi. Wasi'un alimun. Alif bata. In alimtum. Man amila. Ya. Min alaqi. An'amta. Wasi'un alimun. Nah, yang terakhir yang hati ya. Ainnya jangan sampai berbeda. Wasi'un alif bata. Wasi'un alimun. Ya, lanjut. Man hamala faman hajjaka min hakimin tanhituna azizun hakimun. Alif bata. Man hamala. Ya. Faman hajjaka. Ulang. Jim sukunya terdengar dulu, kemudian shiddahnya jangan putus. Alif bata. Faman hajjaka. Harus berbunyi. Ulangi, alif bata. Faman hajjaka. Nah, lanjut. Min hakimin. Lanjut. Tanhituna. Lanjut. Azizun hakimun. Lanjut. Min ghillin. Min ghislini. Min ghairikum. Wasayun. Fasayun riduna. Belum orang tebal. Fasayun riduna. Ridhu. Nah. Fasayun riduna. Wa rabbun ghafurun. Lagi. Halus. Si Ali tadi udah sipit lagi.
sama itu ya. Wa rabbun ghafurun. Alif bata. Min ghillin, min ghislini, min ghairikum, fasayunghiduna, wa rabbun ghafurun. Lanjut. Man khasiya man khasiya man khasiya Shi. man khasiya Nah, fa in khiftum min khairin al munkhaniqatu ulang. al munkhaniqatu laqifun khairun Ulang. latifun khabirun. Alif bata. Man khasyiya, fa in khiftum Ya, min khairin, ya, al munkhaniqatu, ya. latifun khabirun. Nah, kalau untuk idgham ini perlu ditahan ya. Terus kemudian perlu dites. Nanti untuk yang ya dan waw nanti di 2 kali ya. Satu dibiasakan, satunya hidungnya dipencet. Masuk enggak? Aziz. Iyakunu, Tahanlah. iyakunu, Pencet. iyakunu, Lanjut. man yasha'u, Pencet. man yasha'u, Lanjut. man yaf'al Lanjut. khairan, khairan yarah, wujuhui yauma idzin. Ya, sip. Alif bata. Iyakunu, Pencet. iyakunu, Lanjut. man yasha'u, Pencet. man yasha'u, Lanjut. man yaf'al, Pencet. man yaf'al Lanjut. khairan yarah, Lanjut. Wujuh. wujuhun yauma idzin. Ya, sip. Lanjut. Nggak usah pencet ya, nggak usah pencet. Nggak usah pencet namanya. Langsung, karena pencet malah bindeng nanti ya. Min nadirin in nasha lan nadkhulaha kulun kullan namidun kullan numidu tasjid ya kullan numidu kullan numiddu yauma id din nun gitu inna'imatun yauma idin na'imatun. Alif baca. Min nadirin in nasha lan nadkhulaha Ya. kullan numiddu Ya. yauma idin na'imatun. Lil. Min malin min masadin Ya. min malaki
suhufan mutahharah. Ulangi. Suhufan mutahharah. Tonya bisa lebih tebal lagi. Suhufan mutahharah. Hanya. Mbak ya. Suhufan mutahharah. Ya, lanjut. Qaulun ma'rufun. Ain. Qaulun ma'rufun. Alif ba ta. Mimmalin. Lanjut. Mimmasalin. Lanjut. Mimmalaki. Lanjut. Suhufan mutahharah. Lanjut. Qaulun ma'rufun. Apa? Miwaqin. Pencet. Miwaqin. Lanjut. Mawajadna. Pencet. Mawajadna. Lanjut. Miwaliyin. Lanjut. Khairu wa abqa. Ulangi. Khairu wa abqa. Itu doma antum enggak kurang buka. Khairu wa abqa. Lanjut. Wa walidin wa ma walada. Yuk, alif ba ta. Miwaqin. Pencet. Miwaqin. Lanjut. Mawajadna. Pencet. Mawajadna. Lanjut. Miwaliyin. Lanjut. Khairu wa abqa. Lanjut. Wa walidin wa ma walada. Faisal. Mil ladunhu allan wa allau malal lubada humazatil lumazat Ulang. humazatil lumazatin Hanya hamasnya. humazatil lumazah. Oke. Alif ba ta. Min ladunhu. Lanjut. Allan. Wa allau. Malal lubada. Lanjut. Humazatil lumazah. Syari. Birrabbihim. Ulang. Birrabbihim. Mirnya tipis. Mirrabbi. Mirro. Mirrah. Waktu kasroh itu jangan tebal. Mirrah. Nah itu. Mirrabbihim. Naam. Ar-ra'ahu. Mirrasulin. Ghafurur rahimun. Aisyatir radiyah. Ulang. Aisyatir radiyah. Ya, alif ba ta. Min rabbihim. Terus. Ar-ra'ahu. Ya. Min rasulin. Ya. Ghafurur rahimun. Lanjut. Aisyatir radiyah. Ulang. Aisyatir radiyah. Oke. Sekarang yang iqlab. Amba'aka. Tahan. Amba'aka. Ya. Mimba'i. Ya. Sami'un basirun. Tahan lah. Sami'un basirun. Shotnya kan tebal ya? Sami'un basirun. Terus. Munfatirun bih.
Nah, toknya tebal. Wangti. munfatirun bih Naam. masya masya masyaim dinami Binamim. masyaim dinami Oh, ini panjangkan. masyaim dinami Ya. Alif ba ta. Amba'ata Ya. min ba'di Ya. sami'un basirun Ya. munfatirun bih Ya. masya'in binamim. Ya. Sip. Nah, untuk halaman 12 ini Ana tidak langsung urutan seperti itu, tapi dipilih dulu. Yang pertama lakukan adalah membaca ifa huruf tipis dulu. Dan nanti membacanya itu 2 kali. Pertama idhar dengan ditahan, yang kedua ikhfa dengan ditahan. Kalau misalnya itu bacanya berbeda, mudah-mudahan betul. Tapi kalau sama, berarti ada yang perlu diperbaiki. Contoh nih, kita baca yang dha ya. Nah, contohnya nih, contoh min zahabin idhar nih. Min idhar. Nyentuh ke langit-langit. Min zahabin. Mempersulit. Sekarang ifa. Min zahabin. Jelas. Min zahabin samar. Min zahabin. Siapa sekarang nih? Kopi belakangan ya. Ya. ini kita dulu Iya, itu dulu. min zahabin Ifa. min zahabin Lanjut. man dalladhi Sabar. man dalladhi Ya, terus. mundirun Ya, terus. Lillin di salasi Salasa. salasi itu. Oh, ya. Lillin di salasi Ifa. Lillin di salasi Ya, terus. Siro'an dzalika Nah, gitu ya. Jadi biar bisa nanti di rumah latihannya bisa jelas. Kapan ifa, kapan idhar, dan juga apakah ini idhar atau ifa. Jadi jelas. Anak ngasih antum clue-nya aja. Nanti latihan di rumah melatih ifa itu memang tidak mudah. Tapi kalau ada gini caranya, insya Allah bisa. Gampang kok. Asal latihan ya. Kita baca sama dulu. Min zahabin. Alif baca. min dhahabin Idhar dulu. Ulangi, idhar dulu ya. Alif baca. Min dhahabin Ifa. min dhahabin Lanjut.
Man dzalladzi Tahan. Sabar. Ulangi. Alif baca. Man dzalladzi Ifa. Man dzalladzi Lanjut. munzirun Ifa. munzirun Lanjut. Dhillin dzi salati Lanya 2 rakaat, awas hati. Ulangi. Alif baca. Dhillin dzi salati Ifa. Dhillin dzi salati Lanjut. Sira'an dzalika Samar. Sira'an dzalika Susah kan kalau idhar? Susah kan? Makanya kenapa bersyukurlah ada tajwid itu. Malah mudah. Lanjut ke huruf ta. Man saqulat Ifa. man saqulat Ulangi. Ulang. Man jelas ya? Jelas, samarnya jelas. man saqulat Heeh. man saqulat Heeh. min sama Ya telah. min samaratin Heeh. min Min. min samaratin Naam, terus. mansuran Betul apa? gitu kan mansuran Heeh. muto'in sama aminah muto'in sama aminah Ya. muto'in sama aminah Ya. ma'an sajjaja ma'an sajjaja ma'an Hampir sama. ma'an sajjaja Ma'an sajjaja. Ya, sip. Jangan lupa ya, yang tebal tipisnya huruf tuh sa. Jadi ifa itu non mati, betul, tapi samar. Tetapi setelah menyamakan non mati, proses berikutnya adalah menyiapkan huruf berikutnya sampai walaupun itu ifa, orang itu bisa menebak setelah non mati ini huruf apa. Saking jelasnya kita menggambarkan sifat dan makhraj huruf setelah non mati itu. Lidahnya tak boleh ke tempat yang baru itu kan? Enggak. Samar non kemudian mendekati ke tempat baru itu. Man sakulat ta ya, ingat ta. Kan jelas kan? Dekat kan? Jadi samar non kemudian pelan-pelan geser ke tempat berikutnya. Sakulat. Ingat ca sukun. Cara bacanya syiddah dulu baru hams. Hamsnya pun juga secuil. Hasil dari syiddah. Jangan disengaja. Sakulat bocor. Kan bocor gitu. Yuk sama-sama yuk. Kita malam ini yang tipis dulu aja. Jangan tebal. Nanti
Membacanya 3 kali. Nanti aja. Ojo dipikir, barang mumet. Oke. Menzakulat. Alif baca. Man sakulat. Ifa. Man sakulat. Lanjut. Min samaratin. Ifa. Min samaratin. Lanjut. Mansura. Ulang. Alif baca. Mansuran. Tipis. Maksudnya Ifa. Mansuran. Lanjut. Muta'in samma amina. Ifa. Muta'in samma amina. Lanjut. Ma'an sajjaja. Ulang. Tetap ditahan. Ulangi alif baca. Ma'an sajjaja. Ifa. Ma'an sajjaja. Yang sip. Ada enak. Apanya? Ibu. Kalau Solidar. iya, makanya tuh. Mindahkan. Anda pengen antum menyadari bahwa ihtaj itu bukan mempersulit, malah mempermudah. Geser-nya kan juga susah kan? Nah. Terus apa nih? Nah. Tipis lah kan. Kaf. Man kana. Nah, untuk kaf dan kof itu ang. Izar dulu. Oh iya, betul. Apa namanya? Pinter ya. Oke. Ulangi, itu dulu. Man kana. Iya. Man kana. Menurut ang ya, mangkana. Mang. Ang. Man kana. Ya, lanjut. Min kitabin. Min kitabin. Ya. Munkiruna. Ya. Munkiruna. Ya, sip. Kiraman katibina. Kiraman katibina. Lanjut. Kitabun kariman. Ifa. Kitabun kariman. Ya. Alif bata. Man kana. Ifa. Man kana. Bener-bener ang ya. Ya. Mangkana. Alif bata. Man kana. Lanjut. Min kitabin. Ifa. Min kitabin. Lanjut. Munkiruna. Ifa. Munkiruna. Lanjut. Kiraman katibina. Ifa. Kiraman katibina. Ya. Lanjut. Kitabun kariman. Ifa. Kitabun kariman. Ya, jadi nanti tuh ini gambar aja biar antum tuh bener serius supaya antum bisa. Jangan kasih trik ini biar antum bisa melafazkan ifa dengan benar. Nanti yang tebal kan kof ya. Nah, 3 kali. Coba cari kof dulu. Apa tuh kofnya? Min qobun. Ya. Ini sama maksudnya idza dulu. Min qablu. Tapi sebelum tebal tipis dulu. Min qablu. Ya, kan tebal. Min qablu gitu nanti kalau tebal. Jadi nanti tuh yang tebal-tebal itu harus ada sandingannya tipis. Misalnya short dengan sin. Ngomong lagi. To dengan ta.
kemudian Allah dengan za. Kalau Allah enggak ada, enggak ada lafaz. Itu caranya nanti, sehingga nanti antum itu tidak akan terjebak dalam ifa abal-abal atau abu-abu, tapi jelas tebal tipisnya. Kenapa? Mengikuti huruf berikutnya, mengikuti sifat huruf berikutnya. Paham tuh? Dan anak pun baru tahu, baru ngajaran ini di tahun ini. Mengikuti sifat bukan makhrajnya. Sifat, karena yang tergambar di ifa itu sifatnya, bukan makhrajnya. Cip. Nah, kita tulis dulu ini. Terus kemudian apa nih? Setelah Ya. nah, Manja. so nih. Man jahada. Ya, ifa. Man jahada. Terus An ja'akum. An ja'akum. Alfa. Kalau pas ifa itu ujung lidah antum getar enggak? Enggak. Harusnya getar. Disitulah letak sumber bunyi ifa. Agak lama ya. Oh, makanya ditahan jadi dari bentar ya. Al Ya, an ja'akum. nah, kenapa nampingin antum di ujung? Pertama ikuti dari hukum ifa. Yang kedua, kalau antum tidak merasa getar, itu pasti antum akan berbunyi ang. Karena apa? Yang pangkal lebih dominan dibanding ujung. Ya, makanya kenapa? Satu indikasi saya pribadi untuk biar pas ifa di ujung lidah terasa getar. Ja, terus enggak? Itu udah bakalan di ini praktisi ini karena pengalaman pribadi ya. Kalau Ustaz Rozi enggak ngomong gitu. Nah, sekarang antum coba cek dulu, antum getar di ujung enggak? Kalau enggak, kemungkinan besar akan ke pangkal, ke ang. Itu takut dia nempel. Takut hanya Allah Ta'ala, jangan begitu. Saya ketawa, saya di Senyum sendiri. gantung lagi asik tidak ya. An ja'akum. Terus itu tadi Iza atau Ifa? Ifa. Ke kalau jelas. An ja'akum. Ja. An ini karena Ja. an gitar. Kalau Berarti jinnya An ja'akum. Tetap tengah. Lidahnya boleh nempel di gigi bawah tak? Enggak. An ja'akum. Nah, itu. Udah betul. Tuh. An ja'akum. Terus Zanjai. yang jabila. Zanjabilan. Samar. Iya betul lah, itu betul. Saya dengar kok. Zanjabilan. Nah, terus. Hubban jamma. Hubban jamma. Lengketan tuh. Hubban jamma. Iya, jadi itulah yang anak katakan. Kalau antum tidak usah menggetarkan ujung lidah, nanti antum agak kecil. Betul enggak? Ya.
Usahakan antum yang ujungnya ketar ketika ifa. Hubban jamma. Hubban Ya itu ketar. Hubban jamma Ya, saya lanjut terus. Sabran jamila Sabran jamila Ja itu berapa tipis? Tipis. Sabran jamila Iya. Sabran jamila Antum idza dulu. Sabran jamila Tipis ifa. If sabran ja. Iya, betul. Antum kan. Kalau gini kan enak. Antum akan cari cara gimana supaya tipis. Nggak perlu saya berbuih-buih, nggak perlu. Sabran jamila Nah, terus. Sabran Nah, itu tuh. Itu tuh. Sabran jamila Sabran jamila Ini antum kalau ini namanya kalau antum jatuh cinta nggak bisa move on. Karena kalau tebal terus nggak bisa tipis. Oh yang strong. Oh yang siap. Like. Sabran jamila Sabran jamila Wes, pokoknya antum berjuang kan. Gimana cara tipis kan? tapi masih tebelan Ya, ya betul. Yang penting antum tahu salahnya. Nggak harus malam ini. Sip, lanjut terus. Lo kali gue ada. Udah. Depan ngantuk. Nah, ini kata baca tadi dari mana tuh? Anak Sabron Jamila. Oh Jamila. bagus loh Oke, nggak Sar? Panas ya? Belum lah, kan belum sama-sama. Oh iya benar. Cek ngomong dulu bentar. Ada yang ngomong ngantuk ya. Hari ini capek bener saya. Masa baru duduk datang loh. Baru selesai 14.45. 14 tamu. Tadi pagi. Ngalir terus. Insyaallah. Sampai akhirnya saya tuh pulang sebentar. Kemarin. Capek ini. Ngaruh. Bentar, minta anak. Tadi malam. Tesis. Ah, Jam. apa? Ha? Dia ada bunyi saat tapi disebut gigi. Yang ini yang masuk. Nah, terus Ada bunyi dia. kita punya apa? Kok encer? Ini ahlul kopi. Selalu kopi. Biar nggak stop gitu kan? ini di runcing Oh Itu kan iya. ada udaranya tuh. Oh. bunyi I see. Sehari. Banyak cara. Bisa ada masuk istilah. Itu cari Izhar. Sama ini bisa Sama. Jadi bunyi kemarin carain. Yang jelas semua idgham masuk. Masukkan. Betul. Ini yang dia. Ya, seperti inilah perjuangan kita mencari huruf. Antum masih ingat antum cari huruf? Nah, sekarang juga sama, mempertahankan makhraj dan sifat ketika bertemu dengan huruf lainnya. Tabrakan sifat inilah menjadi timbulnya hukum tajwid. Gitu ya. Beda-beda ya. Iya, Beda-beda. Iya. Menyatukan satu frekuensi betul. sesuai dengan frekuensi. Ya, cuma masalahnya kan kalau sering latihan akan sama tuh. Akan sama kalau sering latihan. Dulu singkat Ana lah saja. Hmm. Baca yang kof itu
sama gitu. Enggak boleh dulu. Itu kita lah setengah dulu. Kita tadi dulu kan ya. Bagian ya enak ini. Yang cuma 2, kof dan kaf. Off dan kaf. Kenapa Ustaz? Karena dia di penggal lidah. Kan samar itu karena antum membunyikan samar itu ketika berdekatan dengan makhraj pangkal lidah. Coba Paling jauh dari itu maksudnya dari kon. bukan jauh. Ini kan bilang ifa itu kan nyamarkan nun mati. Kemudian persiapan huruf berikutnya. Persiapan berikutnya itu tergambar sifat huruf berikutnya itu tergambar ketika membunyikan ifa. Nah, akhirnya apa? Ifa itu bukan ada tebal tipis atau eng saja, tapi 16 ifa. Cuma malam ini saya masih nyampaikan supaya antum fokus di tebal tipis dulu. Nanti kalau secara rinci, nanti Ana minta antum membacakan 16 ifa. Saking kita expertnya itu, sama-sama yang mendengar bacaan kita itu bisa menebak setelah nun mati ini huruf apa. Itu maksudnya. Cuma nanti berproses. Antum tebal tipisnya udah kewalahan, apalagi nanti. Nah itu. Makanya makan jemblem dulu baru. Apa? Oh ini. Berarti coba lagi. Apa? Oh ini pukis. Nah, siap ya. Sekarang kita baca dulu sama-sama. Udah cukup ngopinya? Siap, bismillah. Ini ya, ngecek masing-masing ya. Manja sama meja. Tidak manja kan? Ya. Kalau masih dominan eng, itu artinya biasanya ujungnya kental. Saya yakin. Atau lidah tengah dia ikut-ikutan. Sehingga dia tidak bisa mengontrol eng itu terjadi. Yakin saya. Belasan tahun ginian loh. Yuk sama-sama ya. Huruf ja. Manjahada. Alif bata. Manjahada. Ifa. Manjahada. Lanjut. Anjadakum. Ifa. Anjadakum. Lanjut. Zanjabilan. Ifa. Zanjabilan. Lanjut. Hubban jamman. Ifa. Hubban jamman. Lanjut. Sabran jamilan. Ifa. Sabran jamilan. Sama. Antum semuanya lagi setia semuanya. Sampai setianya nggak bisa move on dari yang lama. Sabron itu rohnya tebal, tapi ifa-nya tidak boleh tebal. Karena ifanya itu menghadapi jim. Ini idhar. Sabron jamila, jelas. Sekarang sabron jamila. Antum sabron jamila itu ya. Nggak bisa move on dari kasih lama. Katanya harus turun gitu. Tipe setia antum. Nanti kita suami-suami itu ya. Anu. Jamil maksudnya.
Cuma sampai nostalgia. Nggak bisa melupakan yang lama-lama. Move on lah lidahnya tuh. Coba lagi ya. Tapi itu jelas ya. Bedakan mana yang tebal tipis yang jelas ya. Itu jak dulu yang penting. Yuk, mulai yang idhar dulu. Sabran jamila. Alif baca. Sabran jamila. Ifa tipis. Sabran jamila. Lagi, ulah mulai baca. Sabran jamila. Nah, udah sebagian besar udah berhasil. Bisa move on. Iya, belum besar. Ana tahu itrik antum ngikuti Ana. Apa tuh? Nah, dipisahkan pipi dengan giginya itu. Itu bisa nyoba untuk bisa tipis. Coba Ana. Sabran jamila. Kalau antum tetap gini, sabran sama juga Ana juga tetap nggak bisa tipis. Jadi antum sudah bisa melupakan masa lalu yang kelabu ya. Nggak nyengir, walaupun lagu. Walaupun punya masalah, tetap nyengir. Tersenyumlah. Sabar ya, sabar emang gitu. Lanjut Shin, siapa? Ngasih aja. Min sa'atin. Yang Min syarrin. Shin. Shin. Oh shin. Tafashi. Min syarrin. Min syarrin. Liman sya'a. Liman sya'a. Naam, terus. Ansyarahu. Ansyarahu. Ulang. Ansyarahu. Naam, lanjut terus. Rasulan syahidan. Rasulan syahidan. Ulang, lebih nyengir lagi. Rasulan syahidan. Naam, lanjut. Ghafurun syakurun. Ghafurun syakurun. Nah, sip, alhamdulillah dapat deh. Kering gigi. Masya Allah. Alif baca. Min syarrin. Ifa, Min syarrin. lanjut. Liman sya'a. Ifa, Liman sya'a. lanjut. Ansyarahu. Ifa, Ansyarahu. lanjut. Rasulan Syahidan. Ifa, Rasulan syahidan. lanjut. Ghafurun syakurun. Ifa, Ghafurun syakurun. lanjut. Sip. Si Ali. Iya. Sin. Enggak kok. Itu nanti. Min sa'atin. Ifa, Min sa'atin. lanjut. Min sa'atahu. Ifa, Min sa'atahu. antum cenderung eng tadi ya. Bisa'atahu. Min sa'atahu. Lanjut. Min sa'atahu. Nansakh. 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 Lanjut. Faujun sa'alahum. Ifa, Faujun sa'alahum. terus. Qawlan sadidan. Ini gampang loh. Qawlan sadidan. Alif baca. Min
sa'atin. Lanjut. Min sa'atin. Oke, lanjut. Min sa'atahu. Ifa. Min sa'atahu. Lanjut. Nansakh. Ifa. Nansakh. Lanjut. Faujun sa'alahum. Ifa. Faujun sa'alahum. Lanjut. Qawlan sadidan. Ifa. Qawlan sadidan. Ya. Lanjut. Dal. Min dunillahi. Min Illahi. Nillah. Min dunillahi. Ifa. Min dunillahi. An da'autukum. Ifa. An da'autukum. Lanjut. Inda. Ifa. Inda. Andada. Ifa. Andada. Ya. Dakkan dakka. Ifa. Dakkan dakka. Alhamdulillah. Lanjut. Alif baca. Min dunillahi. Ifa. Min dunillahi. Lanjut. An da'autukum. Ifa. An da'autukum. Lanjut. Inda. Ifa. Inda. Lanjut. Andada. Lanjut. Andada. Lanjut. Dakkan dakka. Ifa. Dakkan dakka. Zain. Min zakkumin. Ifa. Min zakkumin. Aziz. Teruskan lagi. Suaranya, ya dari suaranya itu Ifa itu kejauhan lidahnya. Min Nah, zakkumin. alhamdulillah. Terus. In za'amtum. In za'amtum. Tanzilan. Tahan lah mas. Tanzilan. Tanzilan. Ya, terus. Nafsan zakiyatan. Nafsan zakiyatan. Munzalam. Iya betul. Munzalam mubarakan. Ifa. Munzalam mubarakan. Kamu ngaji di mana? Munjalan. Kalau pakai Quran, kamu di mana? Munzalam. Mubarak kelamaan. Nggak ada kan di Arab? Nggak ada kan di Arab? Nah itu bedanya besar dengan Quran. Tetap harus dipelajari. Walaupun dia bahasa Arab, walaupun dia orang Arab sekalipun. Kalau kita itu syahadat itu pakai bahasa, maksudnya pakai bahasa Quran atau bahasa Syahadat itu masuk Quran enggak? Allah. Syahadat masuk Quran enggak? Di Quran masuk. Enggak ada. Asyhadu an la ilaha tapi boleh lah asyhadu an la. Ini banyak yang luar negeri itu. Azan pun gitu kan? Azan. Oh makanya azan itu ya. Hanya ini sekali ya. Nah iya kan enggak masuk Quran. Oh gitu saatnya. Yo. Oh, Kalau nyadar. Bukan bahasa Quran ya berarti. Itulah sama juga ketika kita misalnya itu harus jelas. Enggak, ketika baca doa.
kalau doa itu ada dalam Quran, itu boleh tidak pakai tajwid. Ada yang sebagian tidak pakai tajwid, karena konteksnya doa. Doa itu bahasa Arab. Tapi kalau saya tetap harus pakai tajwid. Termasuk juga nih khotib nih, sering meninggalkan bahasa Quran. Apa yang khotib tuh? Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum. Jarang kan? Wa antum muslimun. Itu kan? Padahal rukun khutbah itu adalah apa? Membaca Quran kan? Berarti Quran yang dibaca. Pakai apa? Bahasa Quran. Harus ada tajwid harusnya. Ya. Sip. Kita baca sama kan? Za. Min zakum. Alif baca. Min zakumin. Ifa. Min zakumin. Lanjut. In za'antum. Ifa. In za'antum. Lanjut. Tanzilan. Ifa. Tanzilan. Lanjut. Nafsan zakiyatan. Ifa. Nafsan zakiyatan. Lanjut. Munzalan mubarakan. Ifa. Munzalan mubarakan. Ya, sip. Lanjut, Ca. Siapa nih? Fa. Fa dulu ya. Fa siapa? Min fi'atin. Ifa. Min fi'atin. Min Semua langsung oleh hantu. Milfi. Ah. Milfi. Langsung ke Oh iya. Mil fi'ati. Mil fi'atin. Lebih dominan eng. Antum fokus ke ujung aja, untuk fokus ke nyamarkan non dulu aja. Mil fi'atin. Lihat dulu. Min. Min. Sekarang nyaris itu. Nah itu. Mil fi'atin. Lanjut, sip. Fa'in fa'u. Ifa. Fa'in fa'u. Fa'il fa. Fa'in Ya, betul. Fa'in fa'u. Ya. Munfakina. Ifa. Munfak. Mulfak. Munfakina. Terus. Khalidan fiha. Ifa. Khalidan fiha. Ya. Terus. Yatiman. Awal. Oh. Yatiman fa'a. Yatiman Fa'awa. Yatiman fa'awa. Ifa. Yatiman fa'awa. Ya. Jadi maksud Ana itu kenapa idhar dulu? Supaya antum itu tetap mengarahkan lidah antum ke makhraj nun. Cuman bedanya kalau ifa itu tidak disentuhkan. Wes iku tok dijaga.
Mantap. 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 Yuk, huruf fa. Alif ba ta. Min fi'atin. Ifa. Min fi'atin. Lanjut. Fa'in fa'u. Ifa. Fa'in fa'u. Lanjut. Mun fakina. Wah, ngantuk kabeh jam. Mun ya. Alif ba ta. Mun fakina. Ifa. Mun fakina. Lanjut. Khalidan fiha. Ifa. Khalidan fiha. Lanjut. Yatiman fa'awa. Ifa. Yatiman fa'awa. Oke. Lin, jelas. Man taba. Hmm. Man taba. Ya. Wa in tatawallaw. Hmm. Wa in tatawallaw. Lidah itu udah getar ya. Wa in Wa tatawallaw. ilta. Wa in ta. Wa kalau izhar, Wa in tatawallaw. kalau ifa, Wa in tatawallaw. kok enggak bisa bedanya? Wa in tatawallaw. Wa in tatawallaw. Wa in tatawallaw. Wa in tatawallaw. Lanjut terus. Kuntum. Heeh. Kuntum. Heeh. Antum. Heeh. Antum. Heeh. Fatantum. Heeh. Fatantum. Nah, kita gitu. Ya. Bagaimana kabar antum? Lama. Ini orang belajar tahsin enggak bisa bahasa Arab ini. Karena pakai ifa terus. Ya, mulai ya. Ca. Alif ba ta. Mantaba. Ifa. Mantaba. Lanjut. Wa in tatawallaw. Ifa. Wa in tatawallaw. Lanjut. Kuntum. Ifa. Kuntum. Lanjut. Antum. Ifa. Antum. Lanjut. Fatantum. Ifa. Fatantum. Sip. Bertahap ya, kita tipis dulu ya, tebalnya minggu depan. Sampai sini ini question. Jadi nanti itu ifa itu akan terasa berbeda kalau disandingkan dengan izhar. Tetapi nanti itu akan terasa asing kalau antum tidak menggetarkan, bukan menggetarkan ya, isinya apa ya? Tetap getar ya namanya. Ujung lidah itu bergetar. Nah, pedomannya di mana? Pedomannya di izhar tadi itu. Kalau izhar itu nyentuh, ifa-nya nggak nyentuh. Itu aja. Jadi jangan lari ke mana. Mantap, mantap. Lidah anak itu tetap ke makhraj nun, tapi tidak menyentuh. Disitulah kepiawaian antum melafazkan ifa. Lain lagi, makanya nanti anak sandingan dengan tipisnya. Oh, yang tebal.
Tipis, izhar. Idhar, tipis, tebal. Jadi biar tahu antum itu perbandingannya. Misalnya nih, shot nih. Nah, contoh ya. Ya. An solatihim, tipis. An salatihim, tebal. An solatihim. Jadi ifat tebal tipis itu juga berbeda jauh. Pas dia ikhfanya tebel maksudnya. Ya, mengikuti huruf berikutnya kan, sifat berikutnya. Berarti dia getar di depan tapi pangkalnya naik. Iya. Nah, ini kan tetap bermasalah ketika antum tidak menaikkan pangkal kan. Lagi-lagi kembali ke busa tuh, makhraj dan sifat huruf. Nggak bisa dilepaskan. Sehingga ini nih tetap apapun babnya kembali ke makhraj sifat huruf. Itu kenapa memang harusnya buku 1 itu lama, walaupun 2 tahun menetapkan ini. Cuma kalau itu belum 2 tahun antum lari duluan karena bosan. Makanya langsung temukan kayak ini biar antum bisa mawas diri. Bahasa Alif. Ada yang mau nambah kopi? Hai, telah. Nambah kopi ya? Ini dia lagi habis ngopi HPAI di rumah. Sama saya itu. Masih ngantuk kopi ya. Itu enggak Kalau kopi. doa orang Bukan tua kopi. kalau di Al-Quran kan Allah maafkanana dzunubana wa liwalidayna, itu kan udah apa istilahnya jamak umum lah ya untuk semuanya gitu. Tapi ada juga orang tuh yang ngubahnya Rabbauna Sirora. Nah ini nggak tahu itu umumnya tuh beda dengan di Al-Quran tuh maksudnya umumnya yang mana gitu untuk semuanya, tapi beda kalimatnya. Ya. Itu kan cuman diganti anunya. Apa? Huwa huma hum hiya huma hum apa? Ya, namanya apa namanya? Huwa huma hum hiya huma apa sih? Kata gantinya yang berbeda. Jamak kali ya, Pak. Wazannya berbeda yang berganti kan. Karena ganti orang. Nah, itu sah-sah saja sih, enggak masalah. Enggak masalah. Yang masalah kalau tadi itu kalau pas Quran dibaca pakai bahasa Arab, itu yang masalah. Nah, konteksnya kalau berdoa itu seperti Ali Imran nih 191 sampai 200. Ini kan umumnya dibaca sebelum tidur kan. Nah, cuman sebagian ulama itu mengatakan kalau itu konteksnya doa, boleh nggak pakai tajwid. Tapi kalau konteksnya baca Quran, tetap bertajwid. Harus tuh. Karena itu, kalau misalnya kita membaca Quran dengan meniadakan tajwid, waqf dan mad, itu sama dengan menafikan cara Allah berbicara. Itu paling galak tuh. Statement paling galak di situ. Paling keras. Nah, cuma kalau hendaknya tadi itu. Karena ini nih kalau ngajar nih ya, dulunya galak, sekarang enggak. Oh, dulu itu kalau punya kelompok tuh berapa kali membubarkan kelompok. Sekarang dia di Indonesia, atau masih di Arab? Indonesia. Terus itu. Waktu bulan Ramadan itu kan yang jualan tafsir subuh-subuh. Oh iya, subuh-subuh tuh ya. Pokoknya setelah beberapa Sekarang kamu jam udah. Puasa kemarin kan? saya ketidur. Kapan? Puasa. Puasa yang tahun lalu. Oh, nah. Itu kan sama kalian ya? Kan
sampai atas. dari aja Nah, setelah nanti. Jadi nanti tuh ketika tadi cara membaca yang tadi Anda sampaikan, Anda bisa autokoreksi sendiri. Anda kan koreksi kalau antum salah langkah nih. Kok kok nggak getar? Kok kejauhan? Nah kan sih. Tapi antum secara prinsip udah ngerti. Kalau nggak digitukan, mana antum tahu? Nah, antum yang besok tuh yang ifat tebal tipis tuh, nah itu aku lebih ngerti lagi. Karena apa? Anda sandingkan dengan yang tipisnya. Sehingga ketika antum baca Quran, ini harus tebal nih, itu. Jadi enak nanti antum. Cukup ya. Ini Mas Jukana hari ini capek bener minta ampun. Hanya nemui orang tapi langsung pengaruh sini sakit. Pijet saya sama anak-anak. Baik. Nah, kita tutup dengan sih subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.